Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang menyusun paragraf 2 dalam keterampilan menulis yang terdiri dari dua sub pembahasan, yaitu karangan eksposisi dan karangan persuasi. Pada bagian pertama, karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan karangan yang mempunyai tujuan utama untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama dalam informasi yang berupa data faktual, seperti tentang suatu kondisi yang benar-benar terjadi atau bersifat historis. Ada 6 teknik dalam pengembangan eksposisi, di antaranya 1. Teknik identifikasi, yaitu sebuah teknik pengembangan eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek, sehingga dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. Yang kedua, teknik perbandingan, yaitu suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu. Yang ketiga, teknik ilustrasi atau eksemplifikasi. Teknik ilustrasi sering digunakan dalam karangan eksposisi untuk menunjukkan contoh-contoh nyata dan konkret, baik contoh untuk pengertian yang konkret maupun contoh-contoh yang menggambarkan yang abstrak. Yang keempat, teknik klasifikasi merupakan suatu teknik menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam satu kelas. Yang kelima, teknik definisi. Definisi yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian suatu kata, frase, atau kalimat. Yang keenam, teknik analisis. Teknik analisis terdiri dari analisis proses, analisis sebab akibat, analisis bagian, dan analisis fungsional. Analisis proses berarti kita memberi penjelasan tentang bagaimana membuat dan mengerjakan sesuatu, bagaimana bekerjanya sesuatu, dan bagaimana terjadinya sesuatu. Misalnya, bagaimana membuat sup ayam yang dapat melonggarkan hidung tersumbat, dan bagaimana cara membuka internet untuk memperoleh berbagai informasi dan sebagainya. Analisis sebab akibat. Setiap peristiwa kita hubungkan satu dengan yang lainnya untuk menelusuri sebab akibatnya. Analisis bagian, yaitu analisis yang membagi suatu pokok masalah yang tunggal menjadi bagian-bagian berdasarkan aspek yang berbeda. Sedangkan analisis fungsional yaitu mengaitkan bagian-bagian itu dengan fungsinya terhadap keseluruhan pokok masalah. Seperti cerpen terdiri atas tema, alur, penokohan, perwatakan, latar, dan amanat. Kemudian kita lanjutkan pada fungsi unsur cerpen tersebut. Yang kedua yaitu tentang persuasi.
Pengertian karangan persuasi yaitu sebagai karangan yang digunakan untuk membujuk agar seseorang mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Ciri-ciri karangan persuasi diantaranya: yang pertama, tulisan persuasif haruslah jelas dan tertib. Maksud dan tujuan penulis dinyatakan secara terbuka atau dikemukakan dengan jelas. Yang kedua, tulisan persuasif haruslah hidup dan bersemangat. Yang ketiga, tulisan persuasif beralasan kuat. Yang keempat, tulisan persuasif haruslah bersifat dramatik. Yang kelima, adanya 5 faktor penguat daya persuasif, yaitu bahasa, nada yang digunakan, detail esensial, organisasi, dan kewenangan. Jenis-jenis karangan persuasi diantaranya: nomor 1, persuasi politik. Persuasi politik digunakan dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan. Persuasi iklan dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Yang keempat, persuasi propaganda. Persuasi propaganda adalah informasi yang bertujuan tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi saja, melainkan pembaca dan pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Syarat-syarat mengarang persuasi diantaranya: 1. Mengetahui subjek yang akan dibahas. Untuk mengetahui subjek yang akan dibahas, maka penulis dapat mengembangkan atau memperluas pengetahuan mengenai hal itu, baik melalui membaca buku, melihat tayangan televisi, dan audiovisual. Selanjutnya, hasil tersebut dievaluasi dan ditampilkan dalam tulisan. Yang kedua, mampu menggunakan kata yang bersifat membujuk, yaitu satu hal yang utama untuk membuat pembaca merasa tertarik dan ingin melakukan sesuatu terhadap apa yang dibacanya. Langkah-langkah menulis karangan persuasi. Yang pertama, berpikir logis dan sistematis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan mengoptimalkan kemampuan otak untuk menghasilkan pemikiran yang sehat dan dapat diterima oleh orang lain. Sedangkan berpikir sistematis yaitu adanya keteraturan dalam berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis, sehingga dengan tahapan tersebut akan dihasilkan sebuah tulisan yang lebih menarik. Yang kedua, menentukan tema. Tema yaitu sebuah tulisan sangat banyak dan bersumber dari kepekaan seseorang terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian, orang yang lebih peka akan mudah dalam menemukan tema tulisan
yang menarik. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan. Menyusun kerangka tulisan yaitu hal yang sangat penting terutama oleh para penulis pemula. Yang keempat, menentukan paragraf pendahuluan, yaitu titik awal yang kritis. Ketika kita menyusun sebuah tulisan, biasanya paragraf pembuka ini mengungkapkan gagasan atau topik utama dalam sebuah tulisan. Yang kelima, mengembangkan tubuh tulisan. Kegiatan ini merupakan lanjutan tahapan sebelumnya dan penulis dituntut untuk konsekuen terhadap rencana penulisan yang direncanakan sebelumnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang menyusun paragraf 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.